Mau ganti custom ROM lagi, langsung aja kita garap. Oke, sudah ada di tampilan OrangeVox. Untuk OrangeVox yang aku pakai seperti biasa, official 4.4 R12 ya, dari Sekawat. Ini juga lumayan oke. Yang ekor 4.4 juga oke sih. Sekarang langsung aja kita eksekusi. Yang pertama kita ke mount ya. Kita centang semua yang bisa dicentang kecuali internal. Lalu di back, kemudian pilih wipe, lalu kalian centang 5 ini ya. Ini clean flash namanya, wajib. Kalau sudah, kita back, lalu kita ke file, terus kita cari letak custom ROM-nya berada. Dan ini dia yang mau aku pakai. Tadinya aku di Corvus 8.5 ya, terus sekarang mau pindah lagi ke Havoc OS versi 2.9. ini Android 9 yang lumayan oke sih menurutku, tapi nggak tahu kalau sekarang dipakai. Kalau dulu sih oke soalnya. Kalau sekarang kita coba ya. Dan ini vanilla, jadi harus nyiapin gaps lagi, harus install gap. Caranya setelah kita pilih ROM-nya, kita pilih add ww ini, lalu kita cari gapsnya berada di mana. Untuk gapsnya nanti kalian bisa download di channel telegramku, cari aja di berkas. Jangan lupa pilih yang Android 9 ya. Ciri-cirinya setelah ARM64 itu ada angka 9, 10, 11, 12, 13, 1, 13 itu artinya yang 9 itu berarti versi Androidnya. Oke, jadi seperti ini. Kalau sudah, langsung kita switch. Kemudian tunggu prosesnya sampai kelar, jangan diutik-utik. Oke, udah kelar, cepat banget ya. Kita back. Selanjutnya kita flash Magis, tapi ini opsional aja. Kalau kalian nggak butuh Magis ya abaikan, langsung aja reboot ke sistem. Tapi karena di sini aku butuh Magis versi 23.0 seperti biasa, jadi aku flash juga Magisnya sekalian. Ini prosesnya nggak lama, tunggu aja. Jadi sekali lagi, kalau kalian nggak butuh Magis, abaikan Magisnya, langsung aja di reboot sistem setelah install custom ROM sama vanillanya sama gapnya tadi. Ini ada pilihan reboot sistem, kita klik aja. Lalu tunggu proses bootingnya sampai kelar, jangan diutik-utik. Kira-kira 1-2 menit sih normalnya. Kalau misalkan sampai 5 menit kalian tunggu masih tetap ada di logo dan nggak menuju ke home screen, itu artinya bootloop. Coba reboot paksa. Kalau nggak bisa, kalian masuk lagi ke recovery, terus install DFV atau disable for encrypt. Ini kita tunggu aja. Oke, dan sepertinya hampir sukses. Nah, berarti ini sukses ya, bisa masuk ke home screen, dan waktunya pun nggak sampai 1 menit kayaknya, cepet banget. Ini ada allow launcher to access foto, kita izinkan aja. Oke, kurang lebih tampilannya sekilas seperti ini. Kalau kita slide kiri kanan nggak ada apa-apa. Kita lihat ini tampilan quick settingnya ya. Coba kita ke menu setting, about phone, dan ini Androidnya 9, Havoc 2.9. Untuk kernelnya ini masih jadul banget, 4.4 Illusion Plus kernelnya. Nanti bakal kita bahas. Aku setting-setting dulu dan dites-tes dulu. 2000 years later. Oke, jadi sebelum kita review lebih jauh, aku mau jelasin dulu. Ini dia pakai navigation bar yang semi full gesture ya. Jadi ada tombol backnya dan ada full gesturnya. Dan full gesturnya ini kalau aku pakai screen recorder yang saat ini, yang kayak sekarang ini, itu nggak bisa aku tunjukin. Jadi ada fitur buat nampilin apa ya, pakai satu tangan itu loh, yang kayak gini lah pokoknya. Jadi nanti fungsi tombol tengahnya itu bisa kita slide ke kiri, kalau ke kanan aku nggak tahu ya, pokoknya bisa kita slide terus, dan ini bakalan muter terus. Kalau kalian suka pakai HP pakai satu tangan, itu fiturnya enak banget, dan ini bisa dikecilin dan bisa digedein sesuai selera. Kalau misalkan pengen ngilangin mode ini atau fitur ini, tinggal tap aja di bagian yang kosong, nanti bakalan normal lagi. Terus aku agak bingung soal ngubah navigation bar ini ya. Kalau kita nggak pengen pakai yang kayak gini, itu kayak gimana? Soalnya kemarin itu aku nyari-nyari agak bingung juga, sudah aku atur-atur di sini, dan ternyata caranya itu kayak gini ya. Tinggal ke navigation mode. Nah, ini dipilih yang default, jadi masih tetap standarnya. Terus di bagian stock setting ini kita klik, lalu ke menu gestur. Nah, di bagian swipe up ini, nah ini kita hilangin ya. Ternyata bisa langsung munculin tombolnya. Dan untuk invert layoutnya ada di bagian sini. Kalian ada di bagian swipe button ini ya. Nah, ini buat kalian yang mungkin bingung di Android 9 tuh ya kayak gini.
Dan uniknya adalah Android 9 ini bahkan fiturnya jauh lebih lengkap daripada Android yang baru, Android 11, Android 12, Android 13. Itu fiturnya malah lebih sedikit ya. Android 9 itu fiturnya banyak banget loh ternyata. Di bagian status bar ada double tap to sleep, dan ini double tap to sleepnya normal. Dalam keadaan terkunci apa enggak terkunci masih bisa aktif guys. Ada traffic indicator, logo. Bagian ini kayaknya kalian udah pasti paham ya. Kita next. Quick setting tampilan kayak gini. Aku rasa ini pun kalian juga pasti sudah paham. Kemudian di bagian interface ini ada UI style, ada pixel sama AOSP. Tinggal kalian pilih. Kalau AOSP modelnya kayak gini. Ini model AOSP kayak biasanya ya. Tapi sayangnya kalau kita ngerubah tampilan UI-nya, itu pasti ada restart UI guys kayak gini. Ada restart UI gitu. Aku rasa di bagian UI style-nya ini juga nggak terlalu pengaruh sih, nggak terlalu beda. Ya kayak gini tampilannya. Kemudian ada ambient display, kemudian ada screen, terus ada button atau tombol. Bagian power menu ada advanced reboot. Jadi kalau kita tekan tombol power, ada advanced reboot yang menuju ke hot, recovery, bootloader, atau sistem UI. Untuk hotnya ini mungkin ya kayak restart biasa gitu ya. Kemudian ada navigation bar yang tadi. Terus ada pulse juga di bagian paling bawah. Jadi untuk ROM Android 9 itu sudah ada pulse dulu ya. Dan Havok ini menurutku emang udah paling keren lah dulu guys. Ada OnePlus gesture juga, tapi aku nggak aktifin ini. Ada 8G gesture lah, nggak tahu, aku nggak ngerti. Pi kontrolnya kayak gini. Temanya kan bisa atur white atau darknya di bagian sini atau dipilih otomatis aja ya. Terus ada baterai indikator. Di sini aku setting text only. Ada network indikator, kita tampilin keduanya aja. Terus untuk Pi Gravity ini aku nggak tahu apa, jadi aku biarin. Intinya untuk menu-menunya ini sudah beda banget dibanding Android 10, 11, 12, ataupun 13. Animasi kayak gini, ini standar sampai di Android sekarang juga ada. Terus ada menu sistem, signature spoofing ini kalau nggak salah, ini buat mengizinkan perekam layar atau screenshot itu bisa menampilkan layar yang dienkripsi atau dilindungi ya, kayak M-Banking, kayak aplikasi-aplikasi yang penting gitu, yang sifatnya rahasia. Itu fungsinya signature spoofing kayak gitu ya, seingatku tadi. Coba kalau kalian tahu fitur-fitur yang kurang lebih kayak gitu namanya apa aja. Seingatku signature spoofing, terus ada flag gitu ya, apa fusion flag atau apa gitu namanya, aku lupa juga. Terus ada juga privasi guard, ini ya lumayan lah, hampir mirip ya fungsinya. Ada juga input metode yang kayak gini. Terus ada baterai saving. Ini udah lengkap banget sih guys kalau untuk fiturnya ya. Terus nggak usah ditanya lagi. Lengkapnya ya kayak gini sampean. Ada gaming mode juga di zaman dulu. Kemudian terakhir ada about. Nah ini Anusek Prasal. Nama-nama yang terlibat di zaman dulu ya. Ini opreker-opreker suhu-suhunya lah. Kemudian untuk baterainya tampilannya sih ini masih standar kalau ini. Ada nampilin estimasi aja kita harus restart dulu kambing. Nah ini sih untuk minusnya, kita harus restart dulu kadang untuk nampilin kayak gini doang. Untuk penggunaan baterainya menurutku ini masih terbilang biasa aja guys. Kayaknya sih agak lumayan boros ya, kayaknya sih, tapi ya nggak tahu juga sih. Menurutku sih standar, antara standar ke boros ya. Next ke sound. Untuk sound ada advance, terus Mi Sound Enhancer paling bawah. Untuk just presetnya sampai metal doang. Terus ada security pin, ada fingerprint, locknya ini nggak ada face unlocknya ya. Terus untuk sistem di bagian bahasa di sini sudah ada bahasa Indonesia juga. Developer option memorinya kepake 1,9. Jadi ini masih terbilang irit banget. Untuk RAM 3GB masih muat lah kayaknya. Untuk running services kita bisa cek juga 1,8. Ini untuk AnTuTu benchmark masih aktif terus ya. Kita matiin aja AnTuTu benchmarknya. Stop. Udah, ini udah tak stop guys. Di bagian quick settingnya itu menu-menunya ada yang aneh guys, ada yang aneh. Untuk AOD, gaming mode, Havok setting yang tadi udah kita buka bareng, dan ada navigation bar. Ini kalau kalian suka main game, navigation bar ini kalian bisa aktifin biar waktu main game kalian nggak perlu khawatir tanpa sengaja mencet tombol navigasi. Back home recent ini guys. Jadi kalau kita klik, back home recentnya bakal hilang. Jadi aman gitu. Waktu kita slide gitu, lagi war gitu, aman lah pokoknya. Terus ada screen recorder yang sekarang lagi aku pakai. Terus ada Pi control, tapi aku nggak ngerti ini fungsinya apa ya untuk Pi control. Yes, pokoknya kayak gitu. Untuk menu-menu yang lain di bawah ini masih banyak, dan kalian coba lihat, perhatikan
fitur apa aja yang sudah jarang kalian temui di custom ROM versi Android yang terbaru ini. Entah 10, 11, 12, ataupun 13. Pasti banyak banget guys, kalian bisa lihat di sini. Bahkan aku banyak yang nggak mudeng ini fungsinya buat apa. Next, kalau kita hidupin hotspot sama wifi berbarengan masih bisa aktif bareng. Untuk naik light ini pun juga berfungsi normal, tapi ya itu tadi ya, untuk memilih mau ke dark time apa di light time atau light mode ya maksudnya. Dark mode sama light mode itu nggak bisa kita pilih lewat quick setting ini. Jadi kita harus masuk ke pengaturan dulu. Itu sih yang agak bikin ribet. Kalau untuk recent aplikasinya kita juga sama ya, harus geser ke ujung dulu untuk clear all. Dan untuk menunya ini nggak bisa kita kunci. Dan untuk performanya ini nggak enak guys ya, nggak enak. Untuk kelas Android 9 itu seharusnya bisa lebih enteng, apalagi tadi di RAM 3 GB aku rasa sangat lega. Harusnya sih enteng, tapi ternyata waktu aku pakai buat main game sekelas FF aja itu wah, delaynya parah, 1 detik lebih gitu guys, sekitaran delaynya, jadi nggak enak. Aku udah nyoba ganti kernel, ganti firmware, terus pakai MT thermal juga hasilnya nggak ngaruh. Jadi nggak cocok kalau untuk main game. Kalian bisa pakai versi yang lain, jangan versi 2.9 ini. Oke, kira-kira kayak gitu dulu untuk review kali ini. Kalian minta yang versi recorder screen recorder ya aku turutin. Kemarin udah sempet aku polling dan nggak usah handcam lagi ya. Tapi ya mungkin kalau handcam pas waktu pasang di recovery aja ya, kita handcam atau waktu dibutuhkan aja lah nanti kita handcam. Handcamnya tipis-tipis aja. Oke, thank you buat yang sudah klik video ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Gendul pamit undur diri dan kita bertemu lagi di next video. See you. Bye-bye.